Selamat siang, kami dari kelompok Veracity akan mempresentasikan proyek UAS Big Data. Tapi sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Eulalia Ratidi Arianti dengan akhiran NIM 35. Saya Niko Masyanini dengan akhiran NIM 54. Saya Nimade Duernitasari dengan akhiran NIM 45. Saya Putu Novia Putri Wijayanti dengan akhiran NIM 49. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi yang pertama, arsitektur sistem big data terdistribusi dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar, beragam, dan terus bertambah secara efisien. Secara umum, arsitektur sistem terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu data source, data ingestion, data storage, data processing, dan data analysis layer. Selanjutnya, peran komponen dalam arsitektur big data. Yang pertama, Hadoop atau HDFS. Hadoop Distributed File System atau HDFS berperan sebagai media penyimpanan utama dalam big data. HDFS menyimpan dataset berukuran besar secara terdistribusi ke beberapa node. Peran utama dari HDFS antara lain, yang pertama, menyimpan data mentah atau raw data dalam skala besar. Yang kedua, mendukung penyimpanan data secara terdistribusi dan fault toleran. Yang ketiga, cocok untuk data batch dan arsip data historis. Selanjutnya, MongoDB. MongoDB berfungsi sebagai database NoSQL yang digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan atau data yang telah terstruktur. MongoDB menggunakan format dokumen JSON yang fleksibel dan sangat cocok untuk data semi terstruktur. Peran MongoDB dalam sistem ini meliputi yang pertama, menyediakan akses query cepat untuk aplikasi dan laporan. Yang kedua, mendukung skema data yang fleksibel. Yang ketiga, memudahkan proses insert, update, delete, dan find data. Baik, selanjutnya yaitu ada Apache Spark. Nah, Apache Spark berperan sebagai mesin pemrosesan data utama dalam sistem big data. Nah, Spark mampu memproses data dalam jumlah besar secara cepat dengan memanfaatkan komputasi terdistribusi dan in-memory processing. Nah, yaitu perannya itu yang pertama yaitu dengan melakukan processing data, yaitu cleaning, filtering, dan transformasi. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan analisis data seperti statistik, deskriptif, dan agregasi. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis ingest dan data terolah untuk disimpan kembali ke MongoDB. Nah, materi selanjutnya yaitu alur data dari ingestion hingga analytics dengan MongoDB. Yang pertama yaitu ada data ingestion. Nah, data ingestion merupakan proses memasukkan data dari sumber ke dalam sistem. Nah, data yang berasal dari dataset transaksi e-commerce pada tahap ini data dikumpulkan dalam bentuk file CSV atau JSON atau data streaming. Mana data yang telah diolah dikumpulkan kemudian diproses dan dimasukkan ke dalam MongoDB menggunakan MongoDB import. MongoDB mampu mengenali data dalam jumlah besar dengan skema yang fleksibel. Kemudian itu ada penyimpanan data MongoDB. Setelah proses ingestion, data disimpan dalam konteks MongoDB sebagai raw data. Setiap data disimpan dalam bentuk dokumen JSON yang memiliki struktur fleksibel. Pada tahap ini, MongoDB berfungsi sebagai data repository yang mendukung penyimpanan cepat dan scalable. Kondisi yang tersimpan dapat diindeks untuk meningkatkan performa pencarian dan query. Selanjutnya adalah manajemen data menggunakan MongoDB. Jadi pada proyek ini kami memilih manajemen data menggunakan MongoDB dengan dataset analisis transaksi e-commerce, data penjualan toko pakaian atau clothing store yang diambil dari Kaggle sebagai studi kasus. Nah, MongoDB digunakan sebagai media karena merupakan salah satu basis data NoSQL berbasis dokumen, sangat cocok digunakan untuk mengelola data penjualan karena fleksibel, mudah dikembangkan, dan mampu menangani data dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah desain skema koleksi MongoDB. Yang pertama adalah membuat database dan collection. Jadi, database adalah wadah utama yang digunakan untuk menyimpan kumpulan collection. Collection berisi banyak dokumen.
Jadi di sini kami membuat database baru dengan nama ABC Clothing Store dan collection dengan nama Sales Data, sesuai dengan data yang diambil dari Kaggle, yaitu mengenai analisis transaksi e-commerce, dan kami memilih data penjualan toko pakaian. Lalu yang berikut adalah import data ke MongoDB. Karena kami sudah mencari data penjualan toko pakaian dari Kaggle, jadi selanjutnya datanya tinggal diimport dengan cara masuk ke collection sales data yang tadi sudah dibuat, lalu kemudian klik add data, kemudian import file CSV yang sudah di-download dari Kaggle, lalu yang terakhir kemudian klik import. Nah, selanjutnya ada materi pengujian query MongoDB. Yang pertama ada insert. Insert digunakan untuk menambahkan dokumen ke collection. Dapat menggunakan perintah db nama collection insert one dokumen. Insert one digunakan untuk menambahkan satu dokumen baru di collection. File ID tidak wajib dimasukkan. Jika kita tidak memasukkan file ID, maka secara otomatis MongoDB akan membuat ID baru secara random dengan tipe dan objek ID. Jika berhasil akan muncul output acknowledge true yang artinya MongoDB berhasil menerima dan menyimpan data serta tidak ada yang error saat proses insert. Selanjutnya ada find. Find digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dokumen dari sebuah collection di database dengan menggunakan perintah db nama collection titik find dalam kurung. Selanjutnya ada update. Update digunakan untuk mengubah atau memperbarui data atau dokumen yang sudah ada di dalam collection menggunakan perintah db nama collection update one untuk mengubah satu dokumen dengan operator set. Jika berhasil akan muncul output match count 1 modified count 1 yang artinya satu data ditemukan dengan satu data benar-benar diubah. Dan yang terakhir ada delete. Delete digunakan untuk menghapus data atau dokumen dari sebuah collection dengan menggunakan perintah db nama collection delete one query untuk menghapus satu dokumen yang sesuai dengan kondisi query. Jika berhasil akan muncul output acknowledge true yang artinya perintah berhasil dijalankan, dan delete count one artinya satu dokumen berhasil dihapus. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok Veracity. Kami tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa.